Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramsin Cahyatri Fatmasari dengan NPM 5210611019 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu peran teknologi informasi dalam bidang industri. Teknologi informasi di bidang industri, terutama dalam bidang logistik. Teknologi informasi adalah sebuah dunia yang selalu dinamis dan mudah berubah, yang sekarang ini menjadi tren, tetapi belum tentu menjadi tren pada masa yang akan datang. Pemanfaatan aplikasi elektronik logistik atau yang disebut juga yaitu e-logistik yang baik akan mampu membuat industri logistik makin efisien, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman akan mampu memberikan layanan yang baik kepada pelanggannya. Tak hanya itu, program e-logistik juga akan mampu menolong perusahaan jasa pengiriman dalam memberikan kepastian terhadap jasa pengiriman barang. Dengan teknologi informasi yang menyertainya, layanan e-logistik dipastikan akan mampu memberikan jaminan kepastian yang lebih baik kepada pelanggan. Karena itu, layanan e-logistik sangat berguna untuk memberikan service level yang excellent buat pelanggan. Hal itu dikatakan Direktur TI Telkom, yaitu Indra Utoyo, sesuai melakukan sosialisasi e-logistik kepada 190 member Asosiasi Perusahaan Indonesia atau Asperindo di Jakarta. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan solusi untuk menumbuhkan industri logistik, mengingat logistik menjadi salah satu struktur penting dari bagian ekonomi. Menurutnya, Telkom mengupayakan servis ini dapat berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan pelayanannya untuk tetap dapat dipercaya oleh konsumen. Dalam hal ini, Telkom tidak mengajak perusahaan lain untuk ambil bagian dalam hal investasi, sebab Telkom sudah menyediakan solusi yang fleksibel. Logistik tidak hanya bicara tentang pergudangan, tetapi juga pelayanan terintegrasi oleh sistem, mulai dari pergudangan atau istilahnya track shipment, sehingga pengiriman ke tangan konsumen yang lebih efektif. Layanan ini merupakan layanan outsourcing end-to-end yang dimulai dari menyediakan infrastruktur data center, aplikasi, perangkat, operasi bisnis, dan terakhir disaster recovery system. Semua itu berbasis real time untuk semua transaksi pembayar dan penagihan. Selain itu, sistem ini juga dapat mengontrol masalah tracking pengiriman barang, sehingga suatu perusahaan dapat memberikan jaminan terhadap barang transaksi. Produk e-logistik terdiri atas barcode, elektronik data, interchange, image processing, settling, tracking, dan radio frequency identification. Kesemua fitur ini akan membuat sistem informasi pada perusahaan jasa pengiriman. Di sisi lain, dengan pemakaian layanan ini, perusahaan tinggal menikmati layanan e-logistik Telkom saja. Untuk pemakaian e-logistik didasarkan atas bandwidth atau kapasitas data yang digunakan oleh pelanggan atau perusahaan jasa pengiriman. Untuk data yang kita tentukan maksimal sampai 2 MB. Jika melewati 2 MB, maka customer dikenai biaya tambahan. Cara ini sangat efisien karena dengan variasi model bisnis yang fleksibel. E-logistik akan membantu melakukan perencanaan, kontrol dalam mengerjakan pengiriman, serta laporan hasil. Kesemuanya itu dapat dilakukan e-logistik dengan tepat, cepat, dan akurat. Kegunaan barcode adalah untuk identifikasi barang dengan menggunakan garis dan spasi, sedangkan EDI berguna sebagai layanan pertukaran data bisnis melalui komputer yang bertujuan untuk mengurangi
duplikasi dokumen, dan meningkatkan kecepatan serta akurasi informasi. Image processing bertujuan untuk mengenali objek tertentu dengan pencitraan gambar maupun video. Kemampuan styling, tracking, and REID berguna sebagai pemantau rute jalan yang akan ditempuh dalam melaksanakan pengiriman barang seperti global positioning system atau GPS. Karena itu, pemanfaatan TI jaringan e-logistik ini bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman logistik. Masalah transportasi pengiriman dan aktivitas di gudang juga dapat dikontrol menggunakan e-logistik. Begitu juga untuk pelayanan kepada konsumen dapat dilakukan secara aman dan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.